Halo fashion people, jumpa lagi sama aku Kintana. Seperti biasa di hari Rabu sore ini, aku bakal nemenin kamu dengan beragam informasi menarik seputar fashion, lifestyle, dan juga tren masa kini. Sebagai fashion item yang berfungsi untuk melengkapi penampilan dan membuat tampilan lebih menarik, ternyata kacamata juga dapat menjadi alat bantu khusus untuk menikmati hiburan, seperti kacamata 3 dimensi. Dan di episode kita kali ini, Before After akan ngebahas bagaimana kacamata ini berkembang mulai dari awal ditemukan hingga sederet kacamata termahal di dunia. Selengkapnya akan kita bahas hanya di Before After. Kacamata merupakan sepasang kaca berangka yang berfungsi sebagai pelindung lensa mata. Hadirnya kacamata telah membantu banyak orang yang memiliki kekurangan dalam penglihatan, seperti mata minus, plus, hingga silinder. Dan ternyata alat bantu penglihatan ini diyakini sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Tentu bentuk kacamata di zaman itu jauh berbeda dengan yang digunakan oleh sekarang ini. Lantas seperti apa sejarah penemuan kacamata? Langsung aja, ini dia, check this out. Shine bright up all night, whenever slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Sampai sekarang tidak ada yang tahu pasti siapa orang yang pertama kali menciptakan kacamata. Namun dalam catatan sejarah, kacamata diyakini telah ada sejak ribuan tahun lalu. Mengutip laman Google Art and Culture, kacamata pertama kali digunakan oleh orang Inuit sekitar 2000 tahun lalu. Sedikit informasi, suku ini merupakan penduduk asli Amerika yang tinggal di kawasan Alaska dan Kanada Utara. Orang Inuit tersebut juga Inuk yang artinya manusia. Namun, kacamata yang digunakan saat itu bukanlah kacamata yang menggunakan lensa, melainkan terbuat dari kayu berukir, tulang, taring walrus, sampai tanduk karibau atau rusa kutub. Beberapa ahli meyakini kalau kacamata sebenarnya ditemukan pada abad pertama Masehi, di mana saat itu Kaisar Romawi Nero menggunakan pertama zamrud yang telah dipoles untuk menonton pertandingan gladiator dari atas tribun. Tak hanya memberikan penglihatan yang lebih jelas, zamrud juga berfungsi untuk menunjukkan kelas dan statusnya yang tinggi di hadapan orang-orang. Selain itu, zamrud juga dianggap dapat mengurangi silau matahari. Kemudian pada abad ke-12, orang-orang di Cina menciptakan sebuah benda seperti kacamata yang terbuat dari lembaran kuarsa atau mineral kristal yang tembus pandang. Para sejarawan berpendapat bahwa kacamata tersebut digunakan untuk melindungi mata dari sinar matahari. Kala itu para hakim di Cina juga menggunakan alat tersebut saat menghadiri persidangan. Namun, tujuannya bukan untuk melindungi mata dari sinar matahari, melainkan untuk membantu menyembunyikan ekspresi wajah hakim di persidangan. Dalam catatan sejarah lain, kacamata ditemukan pertama kali pada 1284 di Italia. Kacamata tersebut ditemukan oleh Salvino de Amarte. Kala itu lensa kacamata tersebut dari kaca atau batu seperti kristal dengan pegangan agar bisa ditempel ke mata. Lensanya hanya berfungsi bagi orang yang mengalami rabun dekat dan mata tua. Nicholas of Cusa kemudian menemukan lensa miopia atau rabun jauh dengan menciptakan lensa cekung. Para ahli meyakini sekitar tahun 1400-an, orang di Italia telah membuat lensa kacamata yang berbeda-beda untuk mata miopia, hiperopia, dan presbiopia. Penggunaan kacamata tersebut berkembang pesat di tahun 1800-an. Seorang astronom asal Inggris, George Airy, menciptakan lensa pertama yang digunakan untuk mengoreksi astigmatisme pada 1825 dan terus berkembang hingga saat ini, baik dari bentuk frame hingga fungsi dari kacamata itu sendiri. Nah, itu dia sejarah dari penemuan kacamata hingga berkembang sampai saat ini. Sesaat lagi Kintana masih akan kembali lagi dengan beragam informasi menarik seputar kacamata. Jangan kemana-mana, tetap di Before After.
fashion people, jumpa lagi sama aku Kintana dan masih ngomongin soal kacamata. Kadang memilih jenis kacamata sesuai bentuk muka emang agak tricky. Meskipun pada dasarnya fungsi utama kacamata adalah ngebantu mata agar bisa melihat lebih jelas untuk ngejaga kesehatan mata. Nah, kini kacamata hadir dengan beragam bentuk frame. Namun seringkali justru ngebuat kita malah bingung memilih frame mana yang cocok sama bentuk muka. Alih-alih jadi keren, malah justru muka kelihatan culun karena salah pilih frame kacamata. Nah, biar nggak mati gaya saat memilih kacamata, Before After udah ngerangkumin beberapa model kacamata sesuai bentuk muka kamu. Jenis kacamata yang satu ini cocok banget untuk wajah bulat atau chubby. Kenapa cocok untuk pria berwajah bulat? Karena ukuran gagangnya yang cukup besar dan lebar, serta model bingkainya punya siku yang tegas, sehingga bisa menyamarkan ukuran muka dengan natural. Selain kece dipakai sebagai kacamata sehari-hari, kacamata model yang satu ini bisa bikin muka lo kelihatan lebih sangar dan juga maco. Kalau nggak percaya, buktiin aja sendiri. Nggak pede punya muka yang lebar? Tenang aja, karena bisa kamu imbangin menggunakan kacamata bermodel round. Karena bentuknya yang bulat, jenis kacamata ini cenderung friendly untuk semua tipe wajah. Mulai dari wajah yang bulat, oval, hati, sampai persegi sekalipun. Sayangnya, kamu yang berwajah lonjong dan tirus kurang cocok dengan yang model ini, karena bakal bikin muka kelihatan lebih semakin kecil. Punya muka lonjong dan dagu lancip, kamu bisa pilih kacamata yang ukurannya oversize atau kebesaran. Model frame-nya yang bebas, mulai dari yang kotak sampai bulat sekalipun, semua bisa. Yang penting, ukuran gagangnya cukup tebal untuk ngimbangin panjang muka kamu. Salah satu jenis kacamata oversize yang bisa kamu jadikan opsi adalah aviator yang timeless. Dijamin deh selalu jadi tren fashion dan gak bakal ketinggalan zaman. Model kacamata kebesaran dengan metal round di tahun 90-an wajib kamu coba. Nah, ini dia jenis kacamata yang modelnya timeless dan gak pernah ketinggalan zaman. Model gagangnya yang klasik cocok banget buat kamu yang pecinta gaya retro ala 80-an. Juga keren dibawa nonton konser festival. Basicnya sih model aviator cocok untuk semua bentuk muka, tapi bakal lebih keren jika dipakai oleh kamu yang mukanya berbentuk hati. Model lensanya yang bisa mengimbangi ukuran dahi yang lebar dan dagu lancip akan membuat kamu looknya makin keren. Nah, seperti namanya, kacamata ini punya bentuk yang meruncing di bagian atas mirip mata kucing. Yang meruncing ke bagian atas, model cat eye memang lebih sering dipakai cewek, tapi nggak kalah keren juga saat dipakai bagi para cowok. Jenis kacamata cat eye cocok buat kamu yang bermuka oval ataupun persegi dengan tulang yang menonjol. Garis rahang kamu bakal lebih berbentuk dan tegas. Kalau jenis kacamata yang satu ini sama sekali nggak punya frame alias frameless. Lensa kacamata kamu di hold menggunakan benang khusus sehingga menciptakan efek seamless yang keren. Kacamata model ini bikin tampang kamu kelihatan berwibawa dan dewasa. Untuk cowok dengan tulang pipi yang tinggi, kamu butuh sesuatu untuk membuat tampilan wajah kamu lebih dewasa dan serius. Dan frame ini pilihan yang tepat. Nah, sesaat lagi Kintana masih akan kembali lagi dengan beragam informasi menarik. So, jangan kemana-mana, tetap di Before. Bagi sebagian orang, kacamata adalah benda yang digunakan sebagai penunjang dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi orang yang memiliki mata minus, plus, atau silinder. Namun ternyata bagi sebagian orang, kacamata juga dipakai untuk kebutuhan lain. Misalnya aja agar mata tidak silau karena sinar matahari, hingga untuk kebutuhan fashion dan gengsi. Hal itu membuat sejumlah jenama mengeluarkan kacamata termahal di dunia,
yang dijual pastinya dengan harga fantastis. Nah, saking mahalnya, 6 kacamata ini memiliki harga yang setara dengan mobil mewah, bahkan cukup untuk membeli rumah. Nah, berikut ini adalah daftar kacamata termahal di dunia. Jangan kaget kalau ada sebuah kacamata yang dijual dengan harga lebih dari 350 juta rupiah. Sebab masih ada beberapa kacamata lain yang lebih memiliki harga jauh lebih tinggi dari kacamata Cartier Paris 18K Gold Sunglass ini. Hal yang membuat kacamata ini spesial adalah bingkainya dihiasi 188 collet berlian 7,5 karat. Kacamata ini dibanderol dengan harga $25.000 Amerika Serikat atau sekitar 389 juta rupiah. Hampir mirip dengan kacamata sebelumnya, Lugano Diamond Sunglass juga mengandung berlian 2,85 karat pada bagian tangkai dan bingkainya. Menariknya, lensa kacamata ini berwarna merah muda hingga ungu, sehingga menambah kesan spesial dan feminim. Nah, buat kamu yang terpikir untuk membelinya, kamu harus menyiapkan uang sekitar $27.000 Amerika Serikat atau setara 421 juta rupiah. Jika kacamata sebelumnya mengandung berlian yang tersebar di bingkainya, kacamata termahal di dunia yang satu ini mengkombinasikan bahan logam dan kayu pada bagian tangkainya. Kacamata ini bernama Gold and Wood 119 Diamond Glass, kacamata yang menggabungkan 12 jenis kayu yang berbeda serta ditambahkan sutra pada lapisannya. Selain itu ada juga 119 berlian yang disematkan di dalamnya. Kamu bisa membawa pulang kacamata ini dengan merogoh kocek sebesar $30.000 Amerika Serikat atau sekitar 467 juta rupiah. Kacamata termahal di dunia yang satu ini memiliki tampilan mewah dan glamor. Sebab kacamata ini diproduksi oleh Bulgari, perusahaan yang memproduksi perhiasan mewah asal Italia, termasuk parfum dan jam tangan yang harganya juga selangit. Harga kacamata yang satu ini dibanderol sekitar $59.000 Amerika Serikat atau setara 920 juta rupiah. Dolce & Gabbana memang salah satu rumah mode yang terkenal memproduksi fashion item mewah. Saking mewahnya, mereka merilis kacamata bernama Dolce & Gabbana DG 2027B Sunglass yang dijual dengan harga $383.000 Amerika Serikat atau sekitar 5,97 miliar. Nah, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Namun sebelum itu, Kintana mengingetin untuk fashion people di rumah untuk selalu nonton Before After setiap hari Rabu pukul 17.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana, see you tomorrow and bye-bye.